Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zaki Fahma Aulia, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas AKS 1C. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai teoris X and Y. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nur Wahyuningsih dengan NIM 215221095. Yang kedua, Tiwi Sulistiowati dengan NIM 215221107. Yang ketiga, Novita Nurhamidah dengan NIM 215221119. Baik, langsung saja saya memberi kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil diskusi. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai teori X dan teori Y, di mana teori X dan teori Y adalah sebuah ide yang dirancang oleh Douglas MacGregor dalam bukunya tahun 1960, yang memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya manusia memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Pada dasar yang kedua, sisi itu ada dalam setiap individu. Hanya ada salah satunya yang paling menonjol, apakah teori X atau teori Y. Teori X adalah gaya otoriter di mana penekannya adalah pada produktivitas, mengasumsi bahwa individu terus-menerus membutuhkan prod yang bagus atau menunggu perintah. Sedangkan teori Y adalah gaya manajemen partisipatif yang mengasumsikan bahwa orang akan melatih mengendalikan diri dalam pencapaian tujuan. Nah, untuk lebih jelasnya, teori X merupakan pandangan tradisional. Teori X melihat manusia dalam organisasi dari sisi negatif, yang merupakan suatu pengandaian bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan, lari dari tanggung jawab, dan harus dipaksa agar menunjukkan prestasi. Mereka bekerja dengan terpaksa karena adanya tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak bisa diabaikan. Mereka bekerja dalam budaya atau kebiasaan yang sangat kaku, mengandalkan rutinitas semata. Perlu adanya pengawasan agar pegawai bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas. Nah, dari teori X tersebut yang menganggap bahwa orang itu tidak suka bekerja, cari selamat, dan cenderung tidak kreatif. Ambisinya rendah, tidak mementingkan pekerjaan tetapi lebih mementingkan apa yang dia peroleh. Maka, pemimpin perlu menerapkan teknik motivasi melalui pemaksaan dengan adanya aturan atau sanksi. Adanya pengawasan secara ketat, tugas dibuat dalam operasi-operasi yang sederhana dan mudah dipelajari. Nah, sedangkan teori Y merupakan kebalikan dari teori X, dengan cara pandang manusia yang lebih modern, melihat manusia dari sisi positif. Teori Y beranggapan bahwa manusia sebagai anggota organisasi pada dasarnya menyukai pekerjaan. Bisa dilihat teori Y lebih bersifat dinamis, karena menunjukkan kemungkinan pertumbuhan dan pengembangan pada diri individu. Teori Y memberikan pemahaman bahwa manusia sebagai bagian dari anggota organisasi bersedia memberikan yang terbaik untuk organisasi. Bersedia atau sanggup mengorbankan dirinya, waktunya, tenaganya, keahlian, dan keterampilannya demi tujuan organisasi. Pemimpin hanya perlu meyakinkan bahwa mereka yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan diberikan balas jasa yang setimpal dengan jasa-jasa yang diberikannya. Dari teori X dan teori Y tersebut, kita bisa melihat bagaimana karyawan menunjukkan kepuasan dan ketidakpuasannya. Bagi mereka yang merasa puas dengan keberadaan organisasi mereka, akan menunjukkannya melalui perilaku seperti 1. Datang tepat waktu, karena mereka sangat menghargai pekerjaan dan bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya. Yang kedua, menunjukkan raut wajah senang.
menganggap bahwa organisasi merupakan rumah keduanya, sehingga mereka merasa nyaman dan tenang dalam bekerja. Yang ketiga, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan, karena mereka menyadari akan tanggung jawab dan mereka dapat menerima pekerjaan yang baru sebagai suatu tantangan yang menarik. Berikut beberapa ciri-ciri pemimpin dengan teori X. Yang pertama, selalu menganggap pegawainya tidak menyukai pengerjaan. Pada dasarnya, teori X berasumsi bahwa manusia itu menghindari pekerjaan, sehingga para pemimpin selalu menganggap pegawainya itu tidak menyukai pekerjaan. Yang kedua, berasumsi bahwa pegawai hanya bekerja untuk mendapatkan gaji tiap bulannya. Kan dalam teori X sudah dijelaskan bahwa pegawai tidak suka bekerja, tidak sukai pekerjaan. Jadi dia bekerja hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan gaji, bukan karena kesukaannya dalam menjalani pekerjaan tersebut. Yang ketiga, menganggap para pegawai pada dasarnya malas bekerja, karena asumsi dari teori X itu sudah negatif, yaitu menganggap bahwa manusia itu dari sisi negatifnya, yaitu tidak menyukai pekerjaan. Yang keempat, cenderung selalu mengontrol, memerintah agar mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya, teori X itu bergantung pada kontrol eksternal, yaitu pemimpinnya, atau biasa dikenal dengan istilah carrot and stick. Maksudnya seperti hewan keledai. Hewan keledai agar bisa jalan maju, dia harus dipancing dengan makanan, dipancing dengan carrot atau wortel, dan di belakangnya dicambuk pakai stick. Seperti kuda. Nah, perumpamaannya seperti itu. Begitu pula dengan pegawai yang pada suatu organisasi menerapkan teori X. Sedangkan ciri-ciri pemimpin dengan teori Y, yang pertama, menganggap para pegawainya menyukai pekerjaan. Ini kebalikan dari teori X. Pada dasarnya, dengan teori Y, itu menganggap pegawainya menyukai pekerjaan. Yang kedua, memberi ruang para pegawai untuk memberikan opini. Jadi pemimpin yang menerapkan teori Y dalam menjalankan suatu organisasi, dia selalu memberi ruang kepada para pegawainya untuk menyampaikan opini-opini mereka tanpa dibatasi. Yang ketiga, tidak selalu mengontrol dan selalu memberikan perintah. Jadi pemimpin yang menerapkan teori Y itu dia sudah tidak mengontrol lagi karyawannya, karena karyawannya sudah berinisiatif sendiri. Pada dasarnya karyawannya sudah senang bekerja, sudah senang pekerjaannya sendiri. Jadi pemimpin tidak perlu bersusah payah untuk mengontrol karyawannya satu persatu untuk menjalankan sesuai tujuan organisasi tersebut. Yang keempat, melihat para pegawai sebagai pribadi yang potensial tidak malas. Karena pada dasarnya yang menerapkan teori Y itu kan orang-orang yang menyukai pekerjaan. Jadi pemimpin menilai karyawannya itu sebagai pribadi yang potensial tidak malas bekerja. Begitu. Pembahasannya selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teori X. Di awal sudah dijelaskan tentang teori X dan teori Y. Jadi kesimpulannya teori ini itu mampu memberikan motivasi bagi karyawan dan manajemen itu sendiri. Yang menjadi kelebihan dari teori X yang pertama, tentu memudahkan bagi manajer untuk mengatur karyawan yang tidak produktif. Jadi teori ini kan menganggap
manusia itu dari sisi negatif di dalam sebuah organisasi. Maka munculnya teori itu membuat manajer untuk mampu mengatur karyawannya supaya lebih produktif kembali, supaya tidak dianggap dari sisi negatif terus, supaya di pihak positif. Yang kedua adalah dipandang sangat cocok untuk era industrialisasi awal. Kalau di era industrialisasi awal, tentu ini menjadi hal yang sulit, sehingga dengan munculnya teori X mampu memberikan motivasi bagi karyawan dan manajemen itu sendiri pada nantinya. Yang ketiga adalah adaptif terhadap gagasan atau peraturan yang berlaku. Keberadaan teori X ini itu mampu memberi motivasi bagi karyawan, yaitu dalam bidang apa? Dalam bidang atau dalam hal supaya karyawan itu bisa menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang berlaku, peraturan yang sudah ditetapkan oleh sebuah instansi atau sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Teori ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama adalah manajer cenderung bersikap otoriter. Isi dari teori ini kan menganggap bahwa manusia bersikap ataupun bersikap negatif atau memiliki pandangan negatif, sehingga di situ manajer seperti mampu melakukan segala sesuatu dengan baik, melakukan atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Padahal kalau kita tahu atau kita lihat bahwasanya keterlibatan seorang karyawan ini sangatlah penting. Nah, ini bisa menjadi poin yang kedua dari kekurangan teori X, bahwasanya teori ini juga mengabaikan keterlibatan karyawan gitu. Karena manajer bersikap sewenang-wenang sehingga keterlibatan karyawan ini sudah tidak dianggap lagi gitu, karena manajer kan menganggap dirinya mampu melakukan segalanya. Kemudian yang terakhir adalah tekanan terhadap karyawan. Karena teori X ini menganggap manusia dari sisi negatif, maka itu menjadi tekanan tersendiri bagi karyawan. Contohnya, tadi dianggap karyawan lari dari tanggung jawabnya. Karena ada teori ini, maka karyawan ditekan untuk bersikap lebih bertanggung jawab dalam hal bekerja. Nah, itu menjadi kekurangan dari teori X, yaitu munculnya tekanan bagi karyawan. Selanjutnya, tentang kelebihan dan kekurangan teori Y. Yang pertama, kelebihannya adalah manajer mempertahankan pandangan yang optimis tentang karyawannya. Jadi kan teori Y ini kebalikan dari teori X. Kalau teori Y itu memandang manusia di dalam sebuah organisasi itu dari sisi positifnya, sehingga membuat manajer itu menginginkan untuk mempertahankan pandangan-pandangan yang positif atau pandangan yang optimis tentang karyawannya. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi kerja, karena dianggap dari sisi positif, tentu itu mampu meningkatkan efisiensi kerja seorang karyawan atau para karyawan. Yang ketiga, karyawan bekerja tanpa paksaan dan di bawah tekanan. Karena dianggap sebagai karyawan yang optimis ataupun dipandang dari sisi positif, maka karyawan itu bekerja dengan baik tanpa ada paksaan sedikit pun. Karena teori ini merupakan teori yang menganggap manusia dari sisi positif, sehingga tidak ada paksaan sedikit pun untuk karyawan, sehingga karyawan bisa melakukan dengan baik di dalam bekerja. Kemudian yang menjadi kekurangan dari teori Y yang pertama adalah karyawan dapat menyalahgunakan kebebasan yang ada. Karena teori Y ini
mampu memberikan kebebasan terhadap karyawan sehingga itu mampu dijadikan karyawan untuk disalahgunakan. Padahal seharusnya kebebasan-kebebasan yang ada itu bisa dipergunakan karyawan lebih baik lagi, lebih semaksimal mungkin di dalam bekerja. Mungkin contohnya lebih untuk bersikap kreatif kembali. Jadi diisi dengan hal-hal yang positif. Yang kedua adalah manajer dapat kehilangan fokus dalam bekerja. Jadi karena manajer ini sudah menganggap, oh karyawan saya semuanya sudah mandiri. Nah itu nanti manajer bisa mengabaikan tugasnya sebagai seorang manajer yang seharusnya mengatur karyawan ataupun mengawasi karyawan, karena sudah memiliki mindset kalau karyawannya itu mandiri, maka manajer dapat kehilangan fokus di dalam bekerja ataupun mengabaikan tugasnya sebagai seorang manajer. Itu yang menjadi kekurangan dari teori Y. Pembahasan terakhir yaitu perbandingan teori X dan teori Y. Apa yang menjadi perbedaan dan perbandingan dari kedua teori ini? Yang pertama adalah motivasi. Jadi, di dalam teori X menganggap karyawannya itu tidak suka terhadap pekerjaan ataupun lari dari tanggung jawabnya. Tapi kalau di teori Y itu beranggapan bahwa semua karyawannya bekerja dengan motivasi dari dirinya sendiri, sehingga mereka semua bersedia untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kesimpulannya, teori X ini menganggap manusia dari sisi negatif, sementara teori Y dari sisi positifnya. Yang kedua adalah gaya manajemen dan pengendalian. Apa yang diambil dari teori X terkait dengan gaya manajemennya, yaitu mengambil gaya manajemen otoriter serta menggunakan sistem pengendalian terpusat. Sementara untuk teori Y mengadopsi atau mengambil gaya manajemen yang berpartisipasif, sehingga karyawannya itu terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah pengorganisasian kerja. Pada teori X itu menggunakan prinsip spesialisasi kerja untuk karyawannya. Sementara di teori Y, karyawan itu diberi kebebasan yang lebih luas untuk mengembangkan keahliannya dan diberi kesempatan untuk memberikan saran dan perbaikan. Kemudian yang terakhir, penilaian dan penghargaan. Jadi di dalam teori X itu memberikan sebuah penghargaan kepada karyawannya yang berprestasi baik, dan tentunya menghukum mereka yang berprestasi buruk. Itu cara memberikan penghargaan kepada karyawan menggunakan teori X. Sementara jika dipandang menggunakan teori Y, manajemen akan memberikan motivasi dengan cara melakukan promosi jabatan dan pengembangan karir yang lebih baik bagi karyawannya. Nah, ini menjadi penghargaan tersendiri bagi teori Y. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan terima kasih sudah menyimak pembahasan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.